Muhammad kakek ente atau kakek anak? Muhammad kakeknya engkau atau kakeknya saya? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Keren sekali ya cucu Nabi ya. Bahar Smith. Kacau di ruang pengadilan, di ruang persidangan, mengintimidasi orang, memarahi orang, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Kakek siapa? Kakek aneh atau kakek antum? Kacau memang. Ini adalah salah satu contoh kebrutalan mereka di dalam melegitimasi apapun yang mereka lakukan atas nama sebagai zuriyah Nabi. Itu loh, makanya ini permasalahan saudara, tak bisa kita biarkan dan tak boleh dibenarkan. Kalau kemudian Robito Ba'lawi mendiamkan apa yang diucapkan oleh Bahar Smith, tidak pernah kan kita melihat ada teguran secara serius dari Robito Ba'lawi di dalam statement itu kan. Ya artinya kan membenarkan. Kalau membenarkan berarti memang kurang ajar atau memang kurang ajar. Sepertinya seperti itu sih. Ada yang lagi curhat saudara, Hanif Alotos lagi curhat, katanya dia diserang oleh buzzer di akun TikToknya karena dia sedang berbicara tentang karamah, sok mengajari kita tentang karamah. Nif, kita itu tahu kok ada mukjizat, ada karamah, ada maunah, tahu kita. Cuma kalau kemudian ada orang yang ngeklaim mendapatkan karamah tertentu dan karamah itu melebihi mukjizat baginda Nabi, masa kita mau diam aja? Masa kita mau percaya? Kalau kita tak paham apa itu mukjizat, kalau kita tak paham itu karamat, kalau kita tak paham itu maunah, lalu kemudian kita menyimpulkan, kalau kita kemudian mengkritik orang bercerita seperti itu, baru ente bisa bercerita halu kepada masyarakat awam yang tak punya perbandingan literasi agama. Fakih muqaddam mi'raj sehari 70 kali, kan kacau itu, melebihi baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita dengarkan nih curhatannya. Ikhlas, kita ikhlas. Cemburumu. Nah, ini saya baru ngomong tentang karamah nih, langsung TikToknya Habib Mahdi diserbu buzzer, dicaci maki, halu, penjajah spiritual. Nah, ente ini punya HP nih. Ente punya HP, ini nak kemunkaran. Kemunkaran itu wajib dicegah. Cara nyegahnya apa? Kalau ente punya HP, balas pakai komentar yang baik, dakwain. Saya nggak nyuruh caci maki, nggak dakwain. Ente harus sunnah wal jamaah, bukan? Harus sunnah wal jamaah itu percaya karamah. Nih dalilnya, buktinya Sabul Kahfi itu wali, bukan nabi, tapi terjadi keajaiban dan seterusnya. Itu udah diajarin, udah tahu ilmunya, pakein, sampein. Bukan dengan ente, anda nggak nyuruh ente caci maki, anda nggak nyuruh ente ngehina-ngehina. Balawi penjajah spiritual. Kita nggak usah pegel, dia komentarnya sambil tiduran, kagak pakai baju, ambil ngerokok, terus kita pegel, girang banget ya. Ketawain aja, ketawain. Saya kadang-kadang kalau dicaci maki di medsos, alhamdulillah, mungkin ada dosa saya yang nggak Allah ampunin kecuali dengan cara ini. Mungkin kalau nganterin amal saya kagak sampai, mudah-mudahan gara-gara ada saudara-saudara saya yang bagi-bagi pahalanya ke saya nih, gila, saya syukran, jazakumullah khair. Bagi para pencaci maki, terima kasih banyak udah bagi pahala ke saya emang butuh, jazakumullah khair. Kirimkan alamat anda, nanti saya kirimin hadiah paket ya. Jazakumullah khair jaza, terima kasih banyak ya. Ini kami siap di barisanmu. Jangan-jangan ada di sini nih yang komen nih, Pak Alawi penjajah spiritual ya. Kebab Al-Ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Pak Alawi Rungkat. Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah.
Kalau berisik dengar suara Habib azanin aja, ketawain yang begini. Ya, kalau diambil pusing girang dia. Jangan-jangan robot alat yang komen terus kita pusing. Ya Allah, terima kasih banyak telah memberikan pahala Anda kepada kami. Saya memang butuh pahala. Jazakumullah khair. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mestinya introspeksi diri ya. Siapa yang selalu menghina, merendahkan di atas panggung, saudara? Gak sadar diri ya. Dari kelompoknya yang suka mencaci maki, merendahkan orang lain. Tak mau introspeksi diri. Aneh kan? Lihat perkataan Rizik Syihab. Bahkan bukan lagi caci maki, merendahkan, menghinakan. Fitnah, bos. Udah jatuhnya fitnah. Mengatakan orang lain yang berbeda dengannya sebagai PKI, sebagai komunis, itu fitnah, kejam dan keji. Itu lebih daripada caci maki, lebih daripada merendahkan, itu lebih itu semua. Hanif Alatos juga mengatakan jahlun murakab kepada orang yang berbeda dengannya. Apakah itu bukan merendahkan? Apa itu bukan menghinakan? Kan itu merendahkan dan menghinakan, sementara dia mengatakan katanya kepada muhibbin, ya jangan sampai mencaci maki, merendahkan. Kita tak mengajarkan itu. Kata siapa tidak mengajarkan itu, bos? Kacau memang. Nah ini nih repotnya menjadi manusia itu yang tidak merasa salah atas kesalahan. Orang itu wajar bila salah, tetapi kalau tidak merasa salah atas kesalahan, itu yang kurang ajar. Salah itu biasa, al-insan ma'al khata wa nisyan. Tetapi yang bagus itu adalah ketika sudah berbuat kesalahan, dia akui kesalahan itu, lalu kemudian dia tobat kepada Allah. Nanti Allah yang mau menerima atau kagak. Itu loh. Gimana sih? Ente yang suka mencaci maki, merendahkan dan golongan-golongan ente. Lalu ada orang lain sekarang yang protes kepada ente dan lain sebagainya. Tiba-tiba sok mau berlaku seorang pahlawan yang tidak boleh membalas atas cacian dan makian. Justru Anda yang selalu memulai, kalian yang selalu memulai itu tuh. Ya, masyarakat yang berkomentar itu belum tentu dia ulama, belum tentu dia suka ceramah di atas panggung, di atas mimbar, belum tentu dia kemudian ucapannya ditiru oleh banyak orang. Ketika ente, ketika Rizik Syihab, ketika Bahar Smith, ketika ente Hanif Alatos ngomong mencaci maki, merendahkan orang lain di atas panggung, dan itu di hadapan muhibbin Anda sedang mengocorkan dosa jariyah, itu namanya. Berat itu tanggungannya. Dan sekali lagi, orang kemudian itu bukan ya termasuk yang mengkritik-kritik urusan halu. Itu kan bukan, kalau orang Wahabi jelas mereka nggak percaya tentang yang kayak gitu ya, karomah, wali dan lain sebagainya. Kita percaya nih, kita percaya. Cuma kan kita juga dikasih literasi tentang mukjizat Nabi. Paham kita apa mukjizat, apa itu karomah, apa itu maunah. Percaya kita, paham dan percaya. Jadi satu kali lagi ada perbandingan literasi. Ya jangan sampai kalian menebarkan cerita-cerita yang itu justru melebihi cerita baginda Nabi, keistimewaan baginda Nabi. Ada orang yang si Maman itu tuh, si Ali Jindan yang sudah meninggal, padahal dia itu tukang maksiat, tukang dosa selama hidupnya, karena dia suka ngasih kacang kepada sang Habib. Ketika matinya, meninggalnya, dikasih surat langsung masuk surga bighairi hisab. Ini kan cerita-cerita halu yang tidak bisa dibenarkan oleh literasi agama, saudara. Kan itu faktanya. Siapa yang membenarkan cerita model begituan? Adalah karomah itu pasti ada, kepada waliullah itu ada. Cuma yang bagaimana dulu. Kalau kemudian melebihi mukjizat, itu kan kacau. Artinya itu apalagi sesuatu yang karomah itu kan tidak bisa diverifikasi kebenarannya secara ilmiah, dan apapun itu nggak bisa. Ya susah, nggak bisa dideteksi. Maka ada ruang keimanan yang disediakan untuk kita mempercayai karomah bila umat Islam dan aswaja, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ada ruang keimanan di sana disediakan oleh Allah untuk percaya kita. Lah tapi kan tetap harus ada fungsi akal di dalam kemudian memfilter cerita-cerita model beginian. Nabi Muhammad juga
nggak seperti seheboh itu kok. Mi'raj 70 kali sehari. Nabi Muhammad mi'raj sekali membawa Al-Quran. Ini pakai muqaddam yang katanya mi'raj Ali 70 kali. Apa itu yang dia bawa? Kan itu, makanya ini menjadi pertanyaan itu wajar. Germate bisa diverifikasi, lalu kemudian ceritanya ketinggian, akhirnya kan kita berkesimpulan bahwa mereka hanya memanfaatkan jualan cerita untuk mengglorifikasi keistimewaan kelompok mereka. Kan itu bukan demi agama, bukan demi Islam, bukan benar-benar menerangkan tentang seorang itu punya karamah, tetapi untuk menegaskan bahwa mereka dari golongan mereka memang mulia. Kan itu jualan agama, jualan karamah untuk kemudian supaya orang mengakui bahwa dari mereka lah yang sesungguhnya mulia dan lain sebagainya. Kan itu kita kemudian harus kritik dong. Tak bisa seperti itu, tak bisa begitu ya. Santai aja, kita bukan wahabi, kita asu aja. Cuma satu kali lagi, kita bukan orang tolol yang tidak memverifikasi cerita-cerita model kayak gini. Dan kita bukan orang tolol yang tidak melakukan perbandingan atas cerita-cerita seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.